masih dunia lain malam ini. Apa kowe? Aku dibunuh kan? Apa regane? Maaf, bukannya mengganggu. Maaf, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Tim Masih Dunia Lain kali ini menyambangi kota Batik, Pekalongan. Menelusuri sebuah gedung tua peninggalan Belanda yang dahulu merupakan sebuah barak tentara. Aura negatif terasa begitu kental saat memasuki kawasan gedung yang sudah dikosongkan selama lebih dari 10 tahun ini. Menurut penjaga gedung, terakhir kali pernah terjadi pembunuhan yang menewaskan salah satu karyawan. Dan arwahnya kerap terlihat bergentayangan di area kawasan gedung. Tak hanya itu, suara derap langkah tentara berjalan sering terdengar. Suara tangisan dan jeritan pun menambah aura mistis di gedung tua ini. Tak ayal, sosok perempuan yang sering menangis selalu terdengar oleh warga sekitar. Apa yang menyebabkan karyawan tersebut terbunuh? Siapa sesungguhnya sosok wanita yang kerap menangis? Akankah peserta berhasil beruji nyali malam ini? Saksikan hanya di Masih Dunia Lain. Ada orang jalan di ruangan sebelah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf, bukannya mengganggu. Maaf, astagfirullahaladzim. La haula wa quwwata illa billah. Baik, Devi, Citra, kita sudah berada di sebuah bangunan yang memang ini sudah terbengkalai selama 20 tahun. 20 ya? 20 tahun. Kita mungkin sama-sama untuk menelusuri. Kok, Ya. barusan denger nggak? Iya. Ada kayak seperti Suara anak ayam. tadi ya. Suara anak ayam. Terus Devi, ada yang apa? ya, ada barusan ada ada. langkah kaki juga di situ. iya. Dan sebenarnya juga barusan kayak ada lengungan yang kayak Iya, kayak ada suara ada orang. suara orang ya, seperti itu. Nah tapi bagaimanapun Devi, Citra, kita sudah berada di satu gedung yang memang sudah terbengkalai selama 20 tahun. Bisa ya? Kita lihat ya. Berarti kayaknya udah berapa puluh tahun ya kok? Ini 20 tahun tidak terpakai, ini yang informasi yang saya terima memang. Nggak bisa masuk deh. Agak susah ini.
Wah, baru masuk udah ada disambut aja, ada yang duduk di situ. Ini? Ya, tapi tentara perutnya agak besar, berjanggut, terus matanya merah gitu, kayak yang Wajahnya, marah. tapi Wajahnya, tentara apa? Eropa atau? iya, kayak wajah-wajah. Oh, ini bahaya banget ini. Apa itu juga itu tentara apa ya? Kok apa Knil ya kok? Kayaknya dia atasan-atasan Belanda ya? Iya, Iya, Belanda kemungkinan besar ada Knil ya pada zaman itu. Karena memang info yang saya terima memang dipergunakan dimulai dari zaman kolonial, struktur bangunan pun juga gitu. Ini ada, jadi kita ini kayak sepanjang lorong, ini sebelah sini tuh banyak pintu-pintu yang memang ada ruangan-ruangan luas yang memang dulu pernah dijadikan kegiatan pada masa zaman penjajahan Belanda. Penjajahan, iya. Pada saat pemerintahan Indonesia sempat dia difungsikan menjadi kantor pemerintahan daerah. Namun kemudian memang akhirnya masing-masing sudah mempunyai gedung sendiri. Oh ini bisa nih kayaknya? Bisa. Bisa. Tapi ini agak Iya, kita buka dulu pintunya. Ini, oh, ini ada ruangan juga. Oke. Ini seng apa kayu atau apa ini? Seng. Seng ya? Ini bahaya banget kalau jatuh. Kalau Ini aja kayak dari atasnya kayak kalau kita gerak atau apa kayak ada serpihan-serpihan kayu apa jatuh gitu debu. Wow. Devi coba flashback dulu. Ini juga bukan tempat administrasi saja, tetapi dulu tentara-tentara yang melakukan kesalahan dan melanggar aturan yang ada yang ditentukan oleh atasan, mereka seperti dibantai di kantor ini juga. Kantor ini. Jadi ini sebelum menjadi ruang administrasi. Iya, mungkin pada saat zaman pemerintahan Belanda Iya. artinya ya. Ya mungkin memang kantor-kantor atasan akhirnya memang Yang buat Kemudian- mungkin ruangan interogasi kali ya. Iya. ya seperti itu ya. Dan kita lihat ruangan lain. Wis. Tapi nggak tahu. Kalau tadi saya sempat melihat sebenarnya kayaknya ada beberapa ruangan yang saling tersambung Iya. dengan ruangan lainnya ya. Mereka mempunyai dua pintu yang berbeda tapi di tengah-tengah tersambung. Ya luas ya. Jadi Iya. kayak maksudnya semuanya tuh luas ruangannya tapi memang tersambung. Jadi kayak paralel gitu. Betul. Dan memang Kita lihat nggak? Tadi ada bayangan hitam terus, tapi kayak ngerangkak di atas. Arah mana? Ke arah sana. mana sana? Ke arah yang di ujung sana. Coba. Masuk kemana sini? Ke sini. 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 Oh ya ini sudah. Wah, di sini kayak ada pertemuan besar, kalau dia boleh flashback, ada pertemuan besar. Ini ruang paling depan ya. Iya. Di Niko, sana Niko. ada banyak duduk atasan-atasan kayak tentara-tentara atasan. Niko. Ini jadi tempat pertemuan. Iya. Niko ngapain masuk ke dalam sini? Ya Allah. Oh ya Allah. Kenapa kok? Soalnya tadi masuk ke situ, kayak tiba-tiba kan gelap, Hah? senternya mati. Lo kenapa dia masuk sendiri nggak ngajak? Oh, karena lihat penasaran di sini, tiba-tiba senter kayak mati sendiri. Udah itu kayak kelempar ke situ makanya. Kayak yang ada didorong kita buat keluar dari sini. Oke. Jadi kan selama ini, masih sakit kok? Ya, ya masih bisa ditahan. Jadi gini, tadi pada saat kita dari awal mula masuk ya, kan tadi Devi menceritakan tentang flashback Iya. lokasi ini, terusnya Niko menceritakan sejarah lokasi. Iya. Tapi kan bagaimana juga sebuah lokasi kalau memang sudah lama dibangun, bagaimana juga sebelumnya sudah ada makhluk astral ataupun danyang ataupun bahu rekso itu kalau di Jawa penguasa gaib yang memang menempati dan menguasai. Ini sosok yang akhirnya ya Kayak- seperti kadang-kadang kan kalau Citra pernah bercerita juga sama saya kalau misalnya kayak alat-alat elektronik segala apa tuh kan sering mati, senternya tiba-tiba mati. Pas udah di tengah-tengah sini sebenarnya jadi agak masuk. Iya. Kemudian senter saya mati, mau coba keluar balik lihat ada teman-teman di situ kan bersuara situ tiba-tiba kayak ada yang ngedorong gitu makanya. Iya. Jadi sebenarnya kayak seperti ditolak untuk Iya, menjauhi. untuk Dia di sini jadi disebutnya kayak seperti bahu rekso. Bahu Tuh, rekso. Bahu rekso tuh jadi salah satu penguasa memang yang dia memiliki kemampuan energi yang besar. Oke. Sebenarnya juga ada satu area yang perlu kita telusuri di sebelah sana ya. Citra Sana ya? Devi kita kesana yuk.
Bu amis ya. Kalau dilihat itu di atas itu juga ada kayak laba-laba gitu, tapi Iya. dia kepalanya perempuan, rambutnya tuh gimbal. Ini apa sih? Ini akar Tanaman rambat Iya. yang memang sudah menembus ini kok. dinding. Oh, Tapi nggak tahu ya, gue kok bau anyir ya di sini. iya makanya bau. Di area sini. Ini tapi baunya itu begitu menyengat ya. Iya. Nah, Citra dan juga Devi sebenarnya ada satu info yang saya terima juga dari masyarakat sekitar bahwa sebenarnya untuk area ini sendiri ini pernah sempat terjadi kejadian sebuah perampokan di mana akhirnya perampokan ini mengakibatkan satu korban jiwa. Jadi ada penjaga malam yang akhirnya tewas. Sepertinya mungkin tindakan perampokan dan kemudian tertangkap basah oleh si penjaga malam ini akhirnya diakhiri dengan pembunuhan, kekerasan seperti itu gitu. Dari Citra ataupun juga Devi melihat sosok tersebut nggak ya? Pas Niko cerita itu sebenarnya pada saat saya masuk ini kayak semuanya serba lemas selain bau anyir. Terusnya di daerah sini ya tanpa cerita sebenarnya saya ngeliat ada sedikit keributan yang terjadinya di tengah malam. Mungkin saya coba kembali memvisualkan seperti apa residual energi itu ya, Ko ya. Dev. Soalnya gimana pun juga kalau kita hanya menceritakan kan kadangkala informasi yang saya dapatkan justru ketika flashback residual energi itu terjadi. Jadi residual energi itu mungkin Devi juga buat informasi itu adalah rekaman dari masa lalu yang pernah terjadi di sebuah tempat karena kejadian tragis atau memori yang ironis sekali. Dan itu akan terekam oleh dinding-dinding. Terekam oleh dinding-dinding dan ini juga salah satu saksi yang bisu ya tanaman ini pada akhirnya. Karena bagaimana juga kalau terjadi pertumpahan darah di sini ini akan Merekam. ini sebenarnya bagian dari kejadian itu juga akhirnya hidup. Tapi artinya Anda menangkap ada sebuah residual energi dari kekerasan yang terjadi di sini ya, Citra? Saya ngeliat ada seperti ada flashback orang mondar-mandir. Dia sebenarnya udah resah ke sini. Dia tuh kayak sebenarnya itu bukan jam kerja dia, tapi dia menggantikan temannya Di sini. di sini. Tapi sepertinya Dia- sudah dia buka- direncanakan ya Kak Citra. Dia buka jendela ini. Dia buka jendela, tapi di pikirannya dia orangnya kulitnya Citra, saya agak menangkap di balik sebelah sana berdiri satu energi. Saya nggak bisa menjelaskan. Mungkin saya nggak tahu. Nih. Bedanya kamu sendiri kayak ada sosok memiliki energi panas. Tuh. Mungkin kalau orangnya jadi dia buka jendela untuk mendapatkan udara malam. Coba datang ya buat mulai mendekat ke arah. Oke. Sepertinya saat ini Citra mencoba untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan, saya belum paham ini sosoknya mana. Kalau tadi saya tangkap ceritanya adalah tentunya sosok yang memang mengalami kekerasan ketika terjadi perampokan di sini ya. Oke. Ini Saiki duduk giliranku iki. Wong iki duduk giliranku. Ada bisa ngertiin nggak tadi? Sekarang bukan giliran saya. Sekarang bukan giliran saya tadi ya, mungkin sesuai dengan apa yang Citra katakan tadi. Berarti bukan tugas dia ya. Oke, Devi.
Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Apa kowe? Aku dikira bunuh kan? Apa nih? Tahu.